Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini insyaallah kami dari kelompok 2 mata kuliah Amsalul Quran yang diampu oleh Al-Ustaz Muhammad Yunan STHI MTHI. Insyaallah kami akan memaparkan sedikit hal tentang perumpamaan Quran surah Al-Baqarah ayat 19 sampai 20 yang berbunyi au kasayyib minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama ada'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ini terdapat unsur-unsur amsal, yaitu yang pertama musyabbahnya adalah kata mathaluhum atau perumpamaan mereka orang-orang yang kafir yang terdapat pada redaksi ayat sebelumnya, yakni pada ayat ke-17 yang berbunyi mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Di situ kata mathaluhum menjadi musyabbahnya karena pada ayat ke-19 itu ada huruf ataf au. Jadi kata ini dihubungkan. Kemudian yang kedua yaitu musyabbah binya adalah keadaan suatu kaum yang ditimpa hujan yang sangat lebat yang tidak dapat dibendung. Pada saat itu mereka diselumuti oleh kegelapan, gelegar gemuruh petir yang mengejutkan dan kilat yang menyambar sehingga mereka sangat ketakutan, dan dengan seketika mereka menutup telinga mereka dengan jari mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berada dalam genggaman kekuasaan Allah yang Maha Berkehendak. Kemudian yang ketiga yaitu adatut tasbihnya. Adapun adatut tasbih pada ayat ini yaitu huruf kaf yang merupakan alat yang digunakan untuk mengumpamakan kasoyibi. Dan huruf kafnya di situ merupakan adatut tasbihnya. Kemudian yang terakhir yaitu wajhus syabih. Wajhus syabih pada ayat ini adalah gambaran keingkaran suatu bangsa atau suatu kaum munafik yang tidak mau menerima petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga jiwa mereka merasa ketidaktenangan dan selalu diliputi rasa was-was. Kemudian tentang menyerupakan perumpamaan pada ayat ini, Ibnu Abbas menyamakan kata hujan dengan Al-Quran, dan beliau menyamakan kegelapan yang ada itu sebagai ujian yang ada dalam Al-Quran. Kemudian gemuruh yang ada itu disamakan dengan larangan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kilat yang menyambar itu disamakan dengan penjelasan yang ada dalam Al-Quran, yang dimana ketika semua hal ini datang, orang-orang munafik itu tidak mau mendengar atau mereka menutup telinga mereka dengan dari mereka. Jadi itulah perumpamaan orang-orang munafik yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Selanjutnya insya Allah akan dipaparkan atau dilanjutkan oleh saudari kami Sri Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Sri Wahyuni akan melanjutkan pemaparan tugas video dari saudara Mu'afif yang berjudul perumpamaan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 19 sampai 20. Selanjutnya yaitu asbab nuzul atau sebab turunnya ayat, yang dimana Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi Al-Khabir dari Abu Malik dan Abu Salih dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok sahabat. Mereka berkata, dulu ada 2 orang munafik penduduk Madinah yang melarikan diri dari Rasulullah menuju tempat orang-orang musyrik. Kemudian mereka ditimpa hujan yang Allah sebutkan ini. Hujan tersebut disertai dengan guru yang dahsyat, petir dan kilat. Setiap kali petir menyambar, mereka menutup telinga mereka karena takut petir tersebut memecahkan telinga sehingga dapat membunuh mereka. Mereka berkata, andai saja sekarang telah pagi, saya kita mendatangi Muhammad kemudian berbait kepadanya. Kemudian mereka mendatangi beliau dan masuk Islam.
mereka menjadi muslim yang baik, maka Allah menjadikan keadaan kedua orang ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik di Madinah. Kemudian setiap orang-orang munafik Madinah menghadiri majelis Nabi, mereka menutup telinga karena takut mendengar jika ada wahyu yang turun berkenaan mereka, atau mereka diingatkan dengan sesuatu yang dapat membuat mereka mati ketakutan. Hal ini seperti dalam surah Al-Zukhruf ayat 19. Dan singkat cerita, maka jika harta dan anak-anak orang muslim sedikit serta ditimpa kesulitan, mereka berkata, ini karena agama Muhammad. Mereka pun bertat dan kembali kafir. Hal ini seperti yang dikatakan dua orang munafik tersebut ketika kilat mengenai mereka. Kemudian selanjutnya makna perumpamaan, yang dimana dalam ayat tersebut terdapat dua makna. Yang pertama yaitu makna denotatif, yang kedua konotatif. Yang dimana makna denotatif dari kata sayyid atau hujan lebat adalah air yang turun dari langit, sedangkan makna konotatifnya dari kata sayyid atau hujan lebat adalah petunjuk hidup. Pada kata hujan lebat bukan bermakna air hujan yang turun dari langit, melainkan Allah menggambarkan sikap orang-orang kafir ketika petunjuk dan peringatan dari Allah yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada manusia melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang seperti keadaan suatu kaum yang ditimpa oleh hujan yang sangat lebat dari langit dan tidak dapat dibendung. Selanjutnya topik perumpamaan, yang dimana dalam ayat tersebut itulah yang perumpamaan bagi orang munafik yang berbicara berdasarkan kitab Allah yang diketahuinya, yang melakukan suatu amal karena ada pamrih kepada sesama manusia, yakni agar dilihat oleh mereka, tetapi ketika sendirian ia melakukan amal yang lainnya. Selanjutnya di antara petunjuk perumpamaan dalam ayat tersebut yaitu di antara petunjuk perumpamaan ini, yang pertama, sangat baik membuat perumpamaan guna membantu mendekatkan makna-makna untuk dipahami oleh akal. Yang kedua, kegagalan usaha. Yang kedua itu kegagalan usaha orang-orang ahli kebatilan dan akibat buruk urusan mereka. Yang ketiga, karena Al-Quran arti menjadi hidup sebagaimana tanah yang menjadi hidup karena air hujan. Yang keempat, keburukan orang-orang kafir munafik. Yang kelima, ancaman terhadap orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Yang keenamnya itu dan lain-lain. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai perumpamaan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 19 sampai 20 surah Al-Baqarah ayat 19 sampai 20 dari kelompok kami atas nama Sirwahini dan Muhammad Afif. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.